Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Adik-adik pasti sudah sering mendengar istilah imun. Apakah kalian tahu apa sebenarnya imun tersebut? Untuk mempelajari materi bab ini lebih lanjut, mari terlebih dahulu kita mengenal apa itu sistem imun dan apa manfaat sistem imun bagi tubuh. Sistem imun adalah sistem yang membentuk kekebalan tubuh dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke tubuh, baik itu bakteri, virus, atau semacamnya. Fungsi sistem imun ini diantaranya membentuk kekebalan tubuh, menolak dan menghancurkan segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh, mendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen yang membahayakan, serta menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Selanjutnya, kita akan bicara tentang mekanisme pertahanan tubuh. Sistem imun akan membentuk beberapa lapisan pertahanan tubuh. Lapisan pertahanan tubuh tersebut terdiri atas 3 lapisan. Lapisan pertahanan pertama, lapisan pertahanan kedua, dan lapisan pertahanan ketiga. Setiap zat asing yang masuk ke dalam tubuh akan dihadang secara bertahap oleh ketiga lapisan ini. Lapisan pertahanan pertama. Pada lapisan ini terdapat beberapa komponen pertahanan, di antaranya kulit, membran mukosa, dan bakteri alami apatogen. Komponen pertahanan pada lapisan pertahanan pertama ini memiliki respon imun non-spesifik. Lapisan pertahanan kedua. Pada lapisan ini terdapat beberapa komponen pertahanan, yaitu sel fagosit, inflamasi, protein antimikroba, dan sel natural killer. Komponen pertahanan pada lapisan pertahanan kedua ini juga memiliki respon imun non-spesifik. Lapisan pertahanan ketiga. Pada lapisan ini juga memiliki beberapa komponen pertahanan, di antaranya kekebalan humoral atau limfosit B dan kekebalan diperantarai sel atau limfosit T. Nah, komponen pertahanan pada lapisan pertahanan ketiga ini memiliki respon imun yang berbeda, yaitu memiliki respon imun spesifik. Ada yang tahu kenapa respon imun yang dimiliki tiap lapisan berbeda? Nah, jawabannya karena lapisan pertahanan pertama dan lapisan pertahanan kedua merupakan kekebalan yang diturunkan atau kekebalan non-spesifik atau kekebalan alami, sehingga memiliki respon imun non-spesifik. Sedangkan lapisan pertahanan ketiga merupakan kekebalan yang didapati atau kekebalan spesifik atau kekebalan adaptif yang memiliki respon imun spesifik. Nah, di antara ketiga lapisan ini, komponen utama sistem imun adalah bagian lapisan pertahanan ketiga. Oke, sekarang kita akan membahas apa itu kekebalan yang diturunkan atau kekebalan non-spesifik atau alamiah dan kekebalan yang didapatkan atau kekebalan spesifik atau adaptif, serta apa saja perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, kekebalan non-spesifik atau alamiah atau kekebalan yang diturunkan. Kekebalan non-spesifik merupakan imunitas bawaan sejak lahir. Nah, ini kata kuncinya. Imunitas bawaan sejak lahir, maka dari itu kita sebut dengan kekebalan yang diturunkan. Berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu yang sehat, serta siap mencegah dan menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, antigen ini adalah antigen yang tidak spesifik karena dia merupakan kekebalan non-spesifik. Kekebalan non-spesifik akan melakukan respon imun non-spesifik dalam waktu yang cepat.
Yang kedua, kekebalan spesifik atau adaptif atau kekebalan yang didapati merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imunitas terhadap antigen yang spesifik. Nah, di sini kata kunci lagi antigennya spesifik sehingga kita sebut dengan kekebalan spesifik. Kekebalan spesifik akan melakukan respon imun spesifik dalam waktu yang lambat, berbeda dengan kekebalan non-spesifik. Nah, antigen spesifiknya dapat berupa bakteri, virus, toksin, atau zat lain yang dianggap asing. Sekarang mari kita perhatikan tabel perbedaan antara kekebalan non-spesifik atau alamiah dengan kekebalan spesifik atau adaptif. Terdapat beberapa aspek pembeda antara kekebalan non-spesifik dan kekebalan spesifik. Yang pertama, mekanisme kerja. Bisa kita perhatikan di tabel, kekebalan non-spesifik memiliki mekanisme kerja yang cepat, sedangkan kekebalan spesifik memiliki mekanisme kerja yang lebih lambat. Waktu respon. Kekebalan non-spesifik memiliki waktu respon hitungan menit hingga jam, tapi mereka akan selalu siap. Sedangkan kekebalan spesifik memiliki waktu respon yang lebih lama, yaitu dalam hitungan hari, dan mereka tidak siap sampai terpajan alergen. Pembeda selanjutnya, respon memori. Pada kekebalan non-spesifik, tidak memiliki respon memori atau tidak ada respon memori, sedangkan kekebalan spesifik memiliki memori menetap dan responnya akan lebih baik pada infeksi serupa berikutnya. Kenapa? Karena dia terlebih dahulu telah mengenal pada infeksi pertama. Selanjutnya, resistensi. Pada kekebalan non-spesifik tidak berubah oleh infeksi, sedangkan pada kekebalan spesifik akan membaik oleh infeksi berulang karena dia telah memiliki memori terhadap infeksi yang pertama. Yang terakhir, komponen cairan darah. Pada kekebalan non-spesifik banyak peptida antimikroba dan protein, sedangkan pada pertahanan atau kekebalan spesifik antibodi. Oke, apakah sudah paham perbedaan antara kekebalan spesifik dan kekebalan non-spesifik? Kunci utamanya yaitu kalau kekebalan spesifik itu merupakan bawaan dan memiliki respon imun yang non-spesifik, sedangkan kekebalan spesifik itu memiliki respon imun yang spesifik. Kemudian bekerjanya lebih cepat kalau kekebalan non-spesifik, dan kekebalan spesifik bekerjanya lebih lambat. Oke, sekian dulu pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjut materinya pada pertemuan berikutnya.